Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fatin Futihat dengan NIM 2414201141. Saya di sini akan menjelaskan tentang presentasi yang telah dijelaskan waktu hari Rabu minggu kemarin oleh Bapak Sabil dengan judul Money Management. Jadi, money management adalah proses pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan keuangan pribadi atau bisnis. Money management melibatkan beberapa aspek, yaitu yang pertama ada pengangguran. Pengangguran membuat rencana keuangan yang jelas dan realistis untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran. Dan yang kedua itu ada pengelolaan resiko. Jadi mengidentifikasikan dan mengelola resiko keuangan seperti investasi yang beresiko atau pengeluaran tak terduga. Terus yang selanjutnya itu ada investasi. Menginvestasikan uang untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun atau membeli rumah. Yang keempat ada penghematan, menyimpan uang untuk kebutuhan darurat atau tujuan keuangan lainnya. Dan yang terakhir ada pengelolaan utang. Jadi mengelola utang dengan efektif seperti membayar hutang dengan biaya tinggi terlebih dahulu. Selanjutnya yang dijelaskan oleh Bapak Sabil itu ada inflasi. Jadi inflasi itu menurut beliau adalah suatu kondisi ekonomi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi mengapa sih inflasi itu terjadi? Karena jumlah uang beredar naik, yaitu teori ekonomi penawaran versus permintaan atau supply demand. Jumlah uang yang naik dan juga jumlah barang sedikit dengan harga barang ikutan naik juga. Selanjutnya itu ada contoh inflasi. Contoh inflasi itu jadi misal nih di 2005 kita bisa membeli berbagai macam sembako seperti beras, telur, gula, kopi, garam, pokoknya banyak deh yang dapat kita dapatkan di tahun 2005. Nah, selanjutnya berkelanjutannya waktu, misal 10 tahun kemudian di 2015 kan misalnya kita cuma hanya bisa membeli beras dan kopi saja, di ukuran uang itu ada 100.000. Nah, selanjutnya di tahun 2025 ini 100.000 itu hanya cukup untuk membeli beras, itu pun kadang kurang ya teman-teman. Jadi menurut Bapak Sabil begitulah kira-kira contoh inflasi itu. Selanjutnya itu ada beban utang. Jadi utang itu akan menjadi beban ketika kita tidak mengetahui cara berhutang dengan baik. Kita tidak mengetahui cara mengelolanya dengan baik dan juga mengambil hutang secara sembarangan. Nah, selanjutnya itu yang dijelaskan Bapak Sabil ada beban bunga. Jadi beban terbesar dari hutang adalah beban bunga, teman-teman. Semakin lama kita berhutang, semakin besar bunga kita dibayarkan. Semakin besar presentasi bunga, semakin besar juga nominal bunga. Nah, selanjutnya itu ada hutang. Hutang itu ada dua macam. Yang pertama hutang jangka pendek, yaitu hutang yang harus dibayarkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya kayak hutang dagang, hutang gaji, ataupun hutang pajak. Nah, yang kedua itu ada hutang jangka panjang, yaitu hutang yang harus dibayarkan dalam waktu lebih dari 1 tahun seperti kredit investasi, kredit rumah, atau obligasi. Nah, selanjutnya itu ada financial check up atau proses evaluasi dan analisis keuangan seseorang, yaitu ada hutang, ada nilai kekayaan bersih atau net worth, ada alur kas atau alur dana atau cash flow, ada dana darurat, ada asuransi, dan ada investasi. Nah, selanjutnya apa itu dana darurat? Jadi secara definisi adalah sejumlah dana yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat darurat saja. Selanjutnya itu ada
nilai uang terhadap waktu. Perhitungan perencanaan keuangan tidak terlepas dari menggunakan rumus nilai yang terhadap waktu atau time value of money, termasuk diantaranya yaitu perencanaan pendidikan, perencanaan lain-lain, atau perencanaan pensiun.